Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst dari RHB Sekuritas Indonesia dan saya hari ini senang sekali bertemu Smart People lagi nih ya nampaknya sudah pada siap. Apalagi besok sudah libur ya Smart People. Kurang lebih dalam 30 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan stock picks hari ini. Nah, Smart People, agar biar makin semangat ya, Smart People bisa minta tolong ketik MSP di kolom chat ya. Smart People sambil kita membahas mengenai pasar yang sedang terjadi. Kalau kita ngomongin soal komoditas, transaksi asing dan juga pertumbuhan sektor, ini komoditasnya yang ditampilkan sepertinya mengalami koreksi semua nih, di antaranya emas. Jadi kemarin emas ditutup terkoreksi nih Smart People sebesar 1,25% ke 3.300 per troy ounce. Adapun emas per gramnya yang juga ditutup koreksi sebesar 1,05% ke 1.726.303 per gram. Ada silver yang ditutup terkoreksi sebesar 0,89% ke 33.310 dan ada Brent juga ditutup koreksi sebesar 1,04% ke 63,4 per barel. Ada gandum yang tertutup koreksi juga sebesar 1,1% ke 541 dan ada nikel yang ditutup terkoreksi juga sebesar 1,16% ke 15.375. Smart People berdasarkan aplikasi RHB Trade ID, kemarin ada sekitar 431 saham menguat, ada sekitar 403 saham melemah, dan ada sekitar 244 saham yang ditutup stagnan. Kalau kita ngomongin soal transaksi asing nih, Smart People ada net buy dan juga net sell. Ternyata kemarin ada net buy besar dari BBRI sebesar 391,7 miliar, ada saham Antam sebesar 95,5 miliar dan layaknya saham Antam kurang lebih sepekan terakhir masih ada net buy dari asing nih Smart People dan ada saham Telkom sebesar 71,4 miliar. Di lain sisi ada net sell dari BBCA sebesar 212 ya, 1 miliar ini 212 ya. Nampaknya kayak Wiro Sableng 212. Ada BMRI sebesar 135,1 miliar dan ada saham BRPT sebesar 73,1 miliar. Dari pertumbuhan sektoral ya, ada sektor infrastruktur yang naik sebesar 0,95%, ada sektor energi sebesar 0,89% dan ada sektor consumer cyclical sebesar 0,73%. Kita akan ke market secara global, smart people. Pertama kita akan membahas mengenai Dow Jones Index yang biasanya menjadi acuan ya untuk melihat pergerakan indeks secara global maupun tidak menjadi acuan 100%. Intinya apa? Misalnya Dow Jones naik, belum tentu IHSG juga naik ya, smart people. Tapi biasanya kalau Dow Jones naik, IHSG juga terpengaruh. Ini ada dua probabilitas yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama untuk Dow Jones ini kemarin ditutup positif sebesar 1,78% dengan rentang pergerakan sekitar 41.328 hingga 42.828. Ya, hopefully dengan penutupan Dow Jones yang dalam candlestick ini disebut dengan Marubozu Candle, apalagi bullish Marubozu Candle, mengindikasikan bahwa pergerakan Dow Jones masih ada potensi kenaikan atau potensi upside. Dan begitu pula, hopefully hari ini juga berdampak positif kepada IHSG kita ya. Dan kalau misalnya kita lihat IHSG, sebelum itu kita lihat rupiahnya dulu, USD IDR. Jadi smart people untuk USD IDR kemarin ya ditutup menguat ya kurang lebih sebesar 0,34% nih pada hari Senin ya pada hari Senin awal pekan. Nah untuk USD IDR sendiri saya menilai masih dalam rentang pergerakan di 16.164 di mana ini merupakan supportnya di area 17 Februari 2025 dan juga area 28 Januari 2025 dengan batas atas atau resistennya di area 16.313 ya. Semoga hari ini dan dalam sepekan kemudian ya, rupiah juga tetap mengalami penguatan. Kita akan masuk ke IHSG atau komposit.
Yang mana kemarin IHSG sempat terkoreksi ya, smart people. Jadi selama berada di atas 7150, saya menilai IHSG masih ada potensi ke atas. Resistennya itu kurang lebih di 7330 ya, di buletin aja ya, smart people ya, di 7330, di antara 7150 hingga 7330. Nampaknya IHSG masih cenderung konsolidasi atau bergerak secara flat. Ini bisa kita pertimbangkan dan memilih saham-saham yang berpotensi dalam jangka pendek ya di trading card. Baik, sebelum kita masuk ke stock pick hari ini ya, ketiga stock pick hari ini kita akan mengulas terlebih dahulu stock pick yang dianalisis dari Mas Falah kemarin. Ada saham BRMS, Indi, dan juga INDF. BRMS sendiri ya, smart people yang kita ketahui kemarin ditutup terkoreksi sebesar 4,76%. Entry buy-nya di 418 dan level stop loss-nya di 388. Jadi smart people sesuai dengan trading plan, saat ini BRMS belum mengenai level stop loss-nya ketika di bawah area 388. Jadi bagi smart people yang sudah membeli saham BRMS bisa di hold terlebih dahulu dengan target profit sekitar 458. Nextnya untuk saham ini kemarin juga ditutup terkoreksi sebesar 1% untuk entry buy-nya di area 1500 dengan target profit 1580 dan level stop loss-nya kurang lebih di area 1415 ya dari Mas Fala. Kalau misalnya saya melihat saham ini pun saat ini juga masih berada di potensi untuk membuat pattern yang namanya pennant ya. Target profit dari pennant sendiri bila saham ini bergerak positif bisa mencapai ke 1950 ya. Ini jangka menengahnya. Namun kalau jangka pendeknya, kalau dari analisis Mas Fala untuk TP1-nya di 1580 terlebih dahulu untuk saham Indi. Nextnya INDF ya. Ini INDF untuk entry buy-nya di area 7775 ya. Bagi smart people yang ingin membeli saham INDF masih bisa di area buy-nya dengan target profitnya di area 8.300. Nah, sebagai pengingat ya, saya dan juga smart people lainnya, kalau misalnya saya dan juga Mas Fala bilang area, misalnya areanya di 7.775, smart people bisa membeli di atas atau di bawah atau tepat di area 7775. Jadi mungkin ada sebagian smart people yang bilang, misalnya nih, saham INDF dari level 7875 terus naik gitu kan. Terus ada yang bilang, ini kan belum kena 7775-nya Mas. Ini bagaimana trading plan-nya? Smart people, kami reminder sekali lagi, ini adalah area ya. Jadi bisa di atas atau di bawah. Itu bisa sesuaikan dengan trading plan smart people masing-masing. Untuk tiga saham hari ini yaitu ada Energi, Saratoga, dan juga Akra. Nah, Energi sendiri smart people bisa trading plan-nya ini baik di area 224 dengan target profit pertamanya di area 234, potensi upside-nya kurang lebih sekitar 4,46%. Untuk stop loss-nya di 214 ya, ketika di bawah 214 itu terkena stop loss. Dan area target profit keduanya di 250 dengan potensi upside sebesar 11,61%. Nah, Mas Ilham ini garis-garis apa sih? Nah, energi ini juga ada potensi ya dari pola flag. Ini target profit dari pola flag ya sekitar 11,61%. Mari kita lihat pergerakan energi pada pagi hari ini ketika market buka. Nextnya saham Saratoga ya, ini bisa di buy on weakness. Kemarin Saratoga juga naik signifikan sebesar 5,95%. Kita bisa trading plan di buy on support ya di area 1735 dengan target profit pertamanya di area 1835 ya, potensi upside sekitar 5,76% dan target profitnya bisa di area 1970 ya dengan potensi upside sebesar 13,54% dan jangan lupa smart people level stop loss-nya di area 1640 karena kami menilai saham Saratoga ini masih ada potensi upside ya kalau lihat trennya ini ditutup di atas MA10 kemudian MA10 break atau golden cross terhadap MA60-nya terus MA20 nih yang kuning-kuning berpotensi juga golden cross terhadap MA60-nya jadi secara tren masih ada potensi kenaikan dari saham Saratoga. Nextnya kita ke saham Makra.
Ini Samakra bisa buy on support ya, karena kami menilai Samakra sendiri masih ada potensi koreksi namun terbatas di area support yang cukup kuat ya di area 1270 dengan potensi upside sekitar 5,5% di area 1340 dan target profit kedua di area 1440 dengan potensi upside sebesar 13,39% dengan level stop loss di area 1200 ya smart people. Dan saham Akra ini nampaknya juga dari stokastik mengalami penurunan ya karena kami menilai juga masih ada penurunan yang terbatas dari saham Akra. Bisa dipertimbangkan di level supportnya pada area 1270. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Nah, ada pertanyaan dari Pak Dedi, Tower dan UNTR ya, Mas. Terima kasih. Baik, Pak Dedi, kita akan bahas Tower dan UNTR. Nah, untuk saham TOWR sendiri ya, ini ditutup doji. Smart people atau Pak Deddy juga perlu diperhatikan untuk area buy-nya ini bisa dipertimbangkan di buy on support area 570 ini bisa bisa di entry area 585 atau 575-nya juga dengan target profit yang pertamanya kurang lebih di area 605, level stop loss-nya di area 535 dan target profit kedua di area kurang lebih 640 dengan potensi upside sekitar 12,28%. Ini untuk saham TOWR. Next-nya kita ke UNTR atau UT. Ini sebenarnya masih dalam trading plan ya, karena level supportnya saat ini di area 21.900 hingga 22.000. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham UT ya, bisa menentukan target profit pertamanya di area 22.950 dengan potensi upside sekitar 4,32% dan target profit keduanya di area 24.025 dengan potensi upside sekitar 9,2% untuk UT. Semoga terjawab Pak Dedi. Next pertanyaan dari Pak Edik. Pagi minta tolong Pewon. Oke, kita ke Pak Kuwon. Untuk Pak Kuwon sendiri juga masih kami menilai masih ada potensi koreksi bisa diperhatikan ya di level supportnya di area 386. Jadi bagi smart people ya yang mempertimbangkan membeli saham Powon ini bisa menentukan target profitnya di area 404 dan level stop loss-nya di area 364 ya. Untuk target profit keduanya di area 428 dengan potensi upside sekitar 11,46%. Ini kenapa Mas ijo-ijo ya? Karena sudah sesuai dengan trading plan ya, sudah TP2. Ini Sampon juga masih ada potensi koreksi bisa dipertimbangkan di area 386 ya, Smart People. Itu untuk Sampon. Next, semoga terjawab Pak Endi. Sekarang kita ke Pak Haryanto Gunawan. Pagi Pak, kalau Elsa dan Mapi, kita lihat Elsa terlebih dahulu. Untuk saham Elsa, sepertinya sedang terkonsolidasi, ya, maaf, Smart People, dengan area 478 hingga 498. Ini bisa dipertimbangkan, ya, selama berada di atas area 478. Target profitnya ini bisa dipertimbangkan target pertamanya di area 510 dengan target profit ya keduanya di area kurang lebih 530 ya smart people, level stop loss-nya di area 460 untuk saham Elsa. Ini sebenarnya trading strategi untuk saham Elsa sendiri ini bisa buy on support atau buy on breakout. Ini ada bocoran sedikit ya untuk saham Elsa. Buy on breakoutnya di atas 498 dengan level stop loss di 478 ya, yang mana di area supportnya. Dan target profit pertamanya kurang lebih bisa di area 530. Target profit keduanya bisa di area kita ambil 550 ya smart people untuk target profit kedua dari saham Elsa. Next-nya kita ke MAPI.
Untuk saham MAPI ini masih sideways dan kemarin sebenarnya sudah TP1. Nah, pertanyaannya bagi kita yang belum membeli saham MAPI, ini bisa dipertimbangkan untuk trading plan yang awal ya di area di area 13.10 ya dengan target profit pertama masih di 14.05 dan target profit keduanya di 15.05 dengan potensi upside sekitar 14,89%. Nah, smart people, kalau misalnya karakteristiknya untuk saham MAPI ini bisa strategi yang dinamakan tektokan aja ya smart people. Jadi misalnya buy on support, terus sell on resisten, buy on support lagi. Kalau misalnya ada terjadi koreksi ke bawah dan juga buy on resisten. Ini untuk saham MAPI. Next ya kita ke pertanyaan selanjutnya. PNLF, SCMA, dan BBNI. Kita ke PNLF terlebih dahulu. PNLF ini juga masih flat nih di area 286 dan juga 302 karena sampai NLF ini cukup banyak ditanyakan juga ya sepekan terakhir. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dari sampai NLF? Jadi gini smart people, bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham PNLF, saham ini cenderung flat ya. Jadi memang strategi tektokan adalah strategi yang paling tepat. Namun untuk target profit pertamanya bisa ditentukan di area 318 ya dan target profit keduanya di area 338. Tapi dengan catatan ini perlu diperhatikan dari saham PNLF. Ketika saham PNLF bergerak di bawah 286, saya menyarankan smart people memilih saham-saham yang berpotensi lainnya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya SCMA dan BBNI. SCMA ini saat ini masih cenderung mengalami penurunan ya untuk SMA. Kita akan lihat untuk Fibonacci eksternalnya. Level support pertama ya perlu diperhatikan di area 161 yang mana ini di area-area support ya untuk 161-nya di 19 Desember. Ini perlu diperhatikan di 161 untuk SCMA dengan target profit pertamanya kurang lebih di area 171 ya dan level stop lossnya di area 151 target profit keduanya di area 183. Oke, kalau misalnya strategi trading seperti ini, apakah kan pertanyaan selanjutnya, apakah ketika harga menyentuh di area 161 langsung kita buy? Jawabannya tidak semua people. Kita menunggu beberapa candle berikutnya. Bila saham SCMA atau saham-saham yang lain terjadi koreksi berada di level supportnya, apakah ada indikasi kenaikan atau tidak? Nah, bagaimana caranya Pak Ilham? Kalau misalnya kita pakai time frame daily, kita bisa breakdown di 1 jam, ya kan? Smart people, apalagi ini ada doji, ya kan? Misalnya berada di atas area 161, ini ada indikasi kenaikan, baru kita bisa entry buy. Itu SCMA. Nextnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari BBNI. BBNI saya intip-intip masih dalam trading plan ya. Karena habis breakout dari falling wedge-nya ini masih berusaha untuk naik ke atas. Ada indikasi kenaikan dengan target profit pertamanya di area 4710 dan target profit keduanya di 5050. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham-saham bank, BBNI menjadi salah satu pilihan dari saya ya, dengan target profit yang tertera. Nextnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Usman, BRPT dan BRIS. Assalamualaikum Pak Ilham, Waalaikumsalam. BRPT, BRPT ini nampaknya masih ada kenaikan yang cukup signifikan. Saya coba menggunakan Fibonacci eksternal terlebih dahulu. Dari swing high ke swing low. Targetnya di 1435, ya mungkin bagi smart people yang bertanya, 1435 dasarnya dari mana tuh? Nah, kita coba backtest ke belakang pada area 6, pada 16 Mei 2024. Nah, kok bisa gitu Mas Ilham? Bisa pas. Memang untuk Fibonacci ini
didasarkan dari derek aritmatika yang berhubungan dengan behavioral manusia sendiri ya. Nah, kalau bagi smart people yang ingin belajar bagaimana menggunakan tools Fibonacci, kami berencana akan mengadakan acara ya, yaitu kelas Fibonacci. Jadi bisa daftar aja ke Sales Smart People semua ya. Kurang lebih tanggal 14 Juni bulan depan. Untuk BRPT masih ada potensi ke 1435. Nah, bagaimana yang belum? Nah, kita sekarang menggunakan Fibonacci retracement-nya. Jadi, bila ini diproyeksikan bahwa hari ini merupakan peak-nya, ya, ini bisa terkoreksi di area 1110. Ini bisa diperhatikan bagi smart people yang ingin membeli saham BRPT atau ketinggalan membeli saham BRPT. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saya nggak bisa beli saham BRPT sekarang? Jawabannya adalah bisa. Tapi saya hanya mengingatkan risikonya lebih tinggi dibandingkan kita menunggu dulu saham BRPT terjadi koreksi. Next ya ke pertanyaan selanjutnya. TPMA dong Mas. Baik, Bu Siska, TPMA, Transpower Marine. Wah, kalau saham-saham seperti ini ya, dalam pergerakan seperti ini, nampaknya volatilitasnya cukup tinggi ya. Tapi kita coba objektif bahwa TPMA ini masih ada potensi koreksi ke area 600 Bu Siska. Jadi bila Bu Siska atau smart people lainnya ingin mempertimbangkan membeli saham TPMA, target profit pertamanya di area 635 dengan target profit keduanya sekitar 685 dengan potensi upside sekitar 14,17%. Nah, kan kalau misalnya smart people bertanya, Mas Ilham, kalau misalnya kita melihat suatu volatilitas atau pergerakan saham tinggi atau rendahnya seperti apa? Jadi gini, kita ambil contoh saham TPMA. Nah, saham TPMA ini terkadang sekali naik bisa 6,87%. Lihatnya di mana? Coba smart people sekarang lihat di bagian sini. Ini 6,87%, terus mungkin high-nya ini sempat 6 hingga 7%, terus down-nya atau downside-nya sekitar 5% itu semakin besar suatu saham di hari itu naik atau turunnya bisa sampai 8%, turun 8% itu volatilitasnya cukup tinggi. Tapi volatilitas yang rendah tuh kayak misalnya oh sekali naik ya 2%, 3% itu rendah ke sedang. Kalau misalnya rendah lagi ya 1%, 0,5% itu volatilitasnya rendah. Jadi perlu diperhatikan kembali ya dan disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kemudian Bu Indah Siri, tolong bahas MDKA, Pak. Baik, kita ke MDKA. MDKA ini masih bertahan di atas area 2030 ya. Kalau misalnya masih bisa bertengger di atas, bisa diperhatikan kembali. Untuk di trading kan jangka pendek ya, kurang lebih level target profit pertama di 2170 dan stop loss-nya di area 1890. Target profit keduanya di area 2330 ya. Untuk MDKA dengan catatan hari ini ada potensi kenaikan atau candlenya mulai hijau ya. Tapi ya dengan catatan kalau misalnya saham MDKA ini mengalami koreksi melebihi di bawah 2030 bisa diperhatikan di level 1890 untuk area entry-nya, untuk MDKA. Nextnya HRTA dan JPFA. Nampaknya semua people juga penasaran ya saham-saham yang berhubungan dengan emas ya. Karena emas juga bisa apa namanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Dan sekarang HRTA ini masih ada di area entry-nya karena ada smart people juga yang beberapa hari lalu bertanya mengenai HRTA. Ini bisa diperhatikan di area 615 ya atau area entry-nya di 610 hingga 620 dengan target profit pertamanya di area 670 dengan potensi upside sekitar 8% dan target profit keduanya di 730 potensi upside sekitar 17,7%. Nextnya JPFA. JPFA ini ya untuk JPFA sendiri kemarin ditutup positif ya. Kalau misalnya kami menilai ini juga berada di area supportnya ya di atas area 16.000. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham JPFA
Bisa ya Smart People dengan target profit pertamanya di 1760 dan level stop loss ya kurang lebih di area sorry di area 1590. Target profit keduanya itu bisa diperhatikan di area 1855 untuk JPFA. Kemudian kita ke MBMA. MBMA ini juga saham yang sering ditanyakan dan kalau misalnya berdasarkan trading plan entry areanya di area 350 dengan target profit pertamanya di 376 dan area target profit keduanya di 402 ya level stop lossnya di area 324 untuk MBMA. Nah, sebenarnya people layaknya market sedikit lagi akan buka. Terima kasih banyak untuk semua pertanyaannya. Maaf bagi semua people yang belum terjawab. Untuk Morning Stock Picks ya diadakan Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai kesimpulannya, hari ini IHSG masih cenderung mengalami kenaikan ya, walaupun masih trennya flat ya, masuk ke tren flat. Dan Stopex hari ini ya ada saham di antaranya Akra ya, Akra, kemudian Energi dan juga Saratoga. Selain itu, Smart People kami ingin mengingatkan bahwa Smart People bisa memanfaatkan fitur Aro di aplikasi RHB Tresma ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. Karena terdapat fitur-fitur Aro nih, seperti kondisi trennya seperti apa, level support dan resisten, dan sebagainya macamnya. Sekali lagi, terima kasih atas semua partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.